DNS atau Domain Name System. Apa itu DNS? DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP. Sebuah komputer server menjadi sebuah nama domain ataupun sebaliknya, yaitu DNS akan menerjemahkan sebuah nama domain menjadi alamat IP. Apa itu DNS? Sebagai pengguna internet, tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya domain. Karena untuk mencari informasi di internet, kita akan mengunjungi situs-situs atau website dengan nama domain yang berbeda-beda. Contoh, evomaya.com atau google.com atau yahoo.com atau google atau blogspot.com atau facebook.com, twitter.com, dan lain sebagainya. DNS akan memudahkan kita untuk mengakses alamat IP address dari sebuah server yang menyediakan informasi sehingga ketika kita mengetikkan google.com maka akan otomatis menuju ke alamat IP yang dimiliki oleh Google. Setelah membahas apa itu DNS, selanjutnya kami akan membahas tentang cara kerja DNS. Jadi, sistem ini bekerja dalam beberapa langkah melalui sebuah struktur DNS. Langkah pertama dimulai dengan DNS query, yaitu permintaan informasi tentang alamat IP sebuah website. Sebagai contoh, kita ingin membuka website, misalnya google.com, menggunakan web browser dengan mengetikkan nama domainnya. Pertama, server DNS akan mencari informasi alamat IP di file host, yaitu file teks biasa dalam sistem informasi yang berfungsi untuk mengarahkan hostname ke alamat IP. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan mencari di cache, yaitu komponen hardware atau software yang menyimpan data untuk sementara. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya. Nah, setelah langkah pertama sudah selesai, langkah kedua adalah DNS Recursive Resolver. Apabila informasi yang diminta tidak ditemukan di cache, sistem bisa meminta server lain untuk memenuhi permintaan tersebut atas nama klien dengan mencari informasi di cache ISP. Inilah yang disebut DNS Recursor. Server ini layaknya agen yang berperan untuk menyediakan setiap informasi yang diminta. Dalam proses ini, DNS Recursor juga meminta bantuan pada root name server. Nah, root name server ini berada pada tingkat tertinggi hierarki DNS, tidak memiliki nama formal, dan dilabeli dengan string kosong. Kita bisa menganggapnya sebagai tempat penyimpanan referensi. Dalam penggunaannya, apabila informasi masih tidak bisa ditemukan di cache ISP, DNS Recursive Resolver akan mengirimkan permintaan ke root name server. Kemudian, server ini akan merespon permintaan tersebut dengan memberitahu agen untuk mengakses area yang lebih spesifik, yaitu Top Level Domain Name Server atau TLD Name Server. Baik, sekian dari saya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Sidik. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Akila. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah keempat, yaitu TLD Name Server. Ketika mengakses Google atau Facebook, Anda bisa melihat bahwa nama domain kedua platform ini diakhiri dengan .com. Akhiran ini disebut top level domain. Server untuk tipe top level domain ini disebut TLD name server, yang berperan untuk mengolah semua informasi terkait ekstensi domain umum, seperti saat meminta informasi tentang www.google.com. TLD.com sebagai satu-satunya delegasi akan merespons permintaan dari DNS Recursive Resolver dengan mengacu pada authoritative DNS server atau
authoritative name server. Server ini yang memiliki resource asli untuk domain tersebut. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu authoritative name server. Ketika DNS recursive resolver bertemu dengan authoritative name server, saat itulah jawaban akan diberikan. Authoritative name server memiliki semua informasi tentang nama domain yang diladeninya. Server ini menyediakan resolver berulang ke alamat IP yang ditemukan server dalam catatan. Setelah tahap ini selesai, web browser pun akhirnya menampilkan halaman website yang tadi kita minta, yaitu Google. Jadi kesimpulannya, kita telah menjadi lebih mengenal dan mengetahui bagaimana sebuah website yang dicari dapat muncul dan ditemukan tidak hanya cepat tetapi juga mudah. Penciptaan DNS ini tentunya sangat banyak membantu pengguna internet dalam menemukan informasi yang mereka perlukan dalam hitungan detik, namun tetap memberi hasil yang akurat. Pengguna juga dapat melakukan perubahan dan pengaturan kontrol mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada lagi cara manual yang memasukkan data alamat satu persatu secara manual. Cukup dengan mengingat dan mengetikkan nama domain yang ingin dilayari saja, dan DNS akan secara otomatis langsung menerjemahkannya. Proses rumit dan kesalahan penulisan pun akan dapat dihindari, karena DNS juga akan memberikan informasi yang sekiranya bersangkutan atau relevan jika domain yang dituju kurang jelas. Semoga informasi mengenai DNS ini bermanfaat bagi kita semua dalam kegiatan berselancar di dunia maya. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.